أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Amma ba'du, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas kudrat dan iradat Allah kita masih mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kita semua yang senantiasa terus berusaha untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalah. Ikhwatul iman rahimakumullah, khatib mengajak khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah semuanya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dunia ini manusia pada hakikatnya terbagi menjadi dua golongan. Ketika Allah mengutus utusan, mengutus Rasul membawa risalah, maka terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, maka manusia terbagi dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpredikat mukmin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah nyata kata Allah kekufurannya, dialah yang berpredikat kafir. Ikhwatul iman rahimakumullah, kedua predikat tersebut mengandung konsekuensi, mengandung resiko yang sudah jelas nyata. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa mau beriman silahkan beriman, siapa mau kafir silahkan kafir. Ikhwatul iman rahimakumullah, maka bagi orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah menegaskan kembali di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya siapa saja yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga telah hilang kebebasan, telah hilang setiap apapun di alam dunia ini yang dia bisa kerjakan kecuali semata-mata itu hanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang menyatakan dirinya beriman
dia telah menjual dirinya dan Allah telah membeli jual beli itu dengan surga, baik itu jiwa ataupun harta mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman akan senantiasa berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka resiko dari peperangan dia terbunuh atau dia membunuh. Wa'dan alaihi haqqan fil Taurat wal Injil wal Quran, yang demikian itu kata Allah adalah janji yang benar yang telah dicatatkan di dalam Taurat, di dalam Injil dan juga di dalam Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, patut kita garis bawahi bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat tentang peperangan. Maka jangan kita selewengkan bahwa Islam hanya mengajarkan peperangan, bahwa Islam hanya mengajarkan membunuh. Tetapi di sini adalah dalam kondisi peperangan, maka resikonya jelas. Ketika peperangan maka terbunuh atau membunuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, dan hal ini kata Allah ditegaskan, ini adalah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicatatkan di dalam Taurat, Injil dan juga di dalam Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi, maka barang siapa yang menepati janjinya minallahi, daripada Allah, fastabshiru, maka bergembiralah, bibaikum bih, dengan jual beli, alladzi bayatum bih, yang telah kalian perjualbelikan. Wa dzalika huwal fawzul adzim, dan yang demikian itu kata Allah adalah kemenangan yang nyata. Ikhwatul iman rahimakumullah, ciri-ciri orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Allah di atas. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat selanjutnya, maka orang-orang itu adalah at-taibun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Al-abidun, dan orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah. Al-hamidun, dan orang-orang yang selalu memuji Allah. As-saihun, dan orang-orang yang selalu menjalankan saum. Ar-rakiun, dan orang-orang yang selalu ruku. As-sajidun, dan juga orang-orang yang selalu sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, dan orang-orang yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan. Wan nahuna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah kepada kemunkaran. Wal hafiduna li hududillah, dan orang-orang yang senantiasa menjaga hukum-hukum batasan-batasan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan jual beli yang telah mereka kerjakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ciri yang pertama, orang-orang yang berjual beli dengan Allah, yang senantiasa dia berperang di jalan Allah, terbunuh ataupun dibunuh. Yang pertama adalah at-taibun, orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan, al-insan mahallul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam pasti berbuat salah. Wa khaira khata'ina, dan sebaik-baik yang berbuat salah at-tawabun, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Setiap manusia tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Karena nenek moyang kita dahulu Adam alaihi salam pun sama pernah berbuat kesalahan. Tetapi yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur, yang senantiasa mengikuti hawa nafsu setan, adalah orang yang beriman ketika bersalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan kebaikan. Sebagaimana Adam alaihi salam ketika berbuat kesalahan diusir oleh Allah dari surga, maka Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ciri yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah al-abidun, orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang hanya tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya kata Allah, Al-Hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah di dalam setiap kesempatan, setiap waktu. As-Saihun, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum. Ar-Rakiun, orang-orang yang senantiasa ruku. As-Sajidun, dan juga sujud. Al-Amiruna bil ma'ruf, dan mereka senantiasa memerintahkan, menyeru kepada kebaikan. Wan nahuna, dan mencegah al-munkar, daripada kemungkaran. Karena sesungguhnya umat Muhammad akan senantiasa kepada setiap kesalahan-kesalahan, akan senantiasa terus berbuat untuk mencegah, dan kepada kebaikan akan senantiasa untuk mengajak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran di depan matanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran di hadapan matanya, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kata Rasulullah, kalau tidak mampu dengan tangan, fabil lisanih, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbi, apabila tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Ikhwatul iman rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas kita. Tugas orang-orang yang beriman, tugas orang-orang yang ada di dalam jamaah. Karena ayatnya senantiasa beriringan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ketika Allah menyerukan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maka setelah manusia berjamaah, setelah manusia bersatu dalam satu kesatuan, setelah manusia tidak lagi berfirqah-firqah, maka Allah memerintahkan kepada manusia, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, maka hendaklah di antara jamaah itu ada sekelompok manusia yang senantiasa mengingatkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Maka sebelum adanya jamaah, maka wal takum minkum ini tidak akan berlaku. Karena berlakunya ayat ini adalah ketika orang-orang mukmin telah berjamaah dalam satu ikatan jamaah, di dalam satu sistem, maka disitulah ada kewajiban serta satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ikhwatul iman rahimakumullah, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang ciri-ciri yang di atas itu adalah wal hafiduna li hududillah, orang-orang yang senantiasa menjaga kepada hukum-hukum Allah, orang yang senantiasa menjaga dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan hukum, Allah sudah menjadikan batasan-batasan di dalam beramal setiap mukmin. Maka setiap mukmin tidak lagi bebas dengan dirinya, maka setiap mukmin akan terikat dengan aturan-aturan Allah yang harus dijaga. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang telah menjual diri dan juga harta kita kepada Allah, maka tepatilah janji kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kata Allah, siapa yang melanggar janjinya kepada Allah, maka sebab pelanggaran itu hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah dirugikan oleh hamba-hambanya yang dia tidak memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadikan tazkirah bagi kita semua bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah mengaku mukmin, orang-orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala konsekuensi daripada ucapan kita harus menghadapi dengan segala keteguhan iman ini. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menetapkan, meneguhkan hati kita kepada iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'alad din. Wahai yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hati kami dalam din-Mu ya Allah. Jangan palingkan kami daripada sistem-Mu ya Allah. Jangan palingkan kami daripada jamaah yang hak ini ya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam jamaah yang hak ini. Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam barisan kehilafahan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.